Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. What is today's video? It's Alimin Reviews. Hello. I hope all of you in well condition. In this part, I'm going to talk about a person that's very spectacular especially in Indonesia. Dia adalah Nawawi Al-Bantani. Dia merupakan seorang ulama dengan berbagai julukan yang disandangnya. Di antaranya adalah As-Sayyid Al-Ulama Al-Hijaz atau tokoh ulama Hijaz. Kemudian beliau juga dijuluki sebagai Nawawi kedua. Nah, tentu julukan ini itu dinisbahkan kepada imam besar atau ulama terkenal kita ya, yakni penulis Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi. Kemudian juga kalau banyak ulama-ulama Indonesia yang menjuluki Nawawi Al-Bantani ini sebagai bapaknya kitab kuning Indonesia. Nah, tentu julukan itu semua tidak lepas daripada kedalaman ilmu beliau. Ya, beliau asli Indonesia absolutely, because dari namanya ya, nama belakangnya Al-Bantani ini dinisbahkan kepada kota kelahirannya, yaitu Banten, Jawa. Beliau lahir pada tahun 1814 ya. Ayahnya juga seorang ulama, yaitu Umar bin Arabi, ulama terkenal di Banten. So, beliau pertama kali menimba ilmu kepada sang ayah absolutely, dan pada tahun 1830 kira-kira umur beliau 16 tahunan, beliau berangkat ke Mekah untuk berhaji dan kemudian belajar juga di sana. Yang kemudian, setelah 3 tahun beliau belajar di sana, akhirnya beliau kembali lagi ke negeri ini, ke Indonesia. Bagaimana untuk merasakan kerasnya bumi jajahan ketika itu, masih dijajah oleh Belanda. Sampai Indonesia melihat kondisi yang ada, gelora jihad beliau bangkit, Kemudian beliau berkeliling Banten untuk menyalakan api-api perlawanan terhadap penjajah, terhadap Belanda sebagai penjajah ketika itu. Dan sudah barang tentu pergerakan ini dihanggus oleh pemerintahan Belanda, yang kemudian dengan cepat pemerintahan Belanda itu sendiri membatasi gerak-gerik beliau. Bahkan ya beliau dilarang untuk berkhutbah di masjid. Ya, tentu ini merupakan situasi yang tidak disenangi oleh Imam atau Syekh Nawawi Al-Bantani, sehingganya beliau dengan cepat beliau kembali lagi ke Mekah agar supaya lebih bisa berkonsentrasi untuk mendalami ilmu agamanya, yang kemudian tidak pernah lagi kembali ke Indonesia. Dan di sana beliau masyhur. Beliau tinggal di Syi'ib Ali, Mekah. Beliau di sana mengajar di halaman rumahnya, yang kemudian banyak murid-muridnya sangat banyak berdatangan dari berbagai penjuru dunia semata-mata untuk menimba ilmu kepada beliau. Yang kemudian di sana juga beliau akhirnya diangkat menjadi pengganti salah seorang imam Masjidil Haram. So, beliau orang Indonesia, beliau salah satu imam Masjidil Haram asli Indonesia. So, don't you feel proud with it? Ternyata dia juga seorang penulis yang handal. Di antara karya-karya kitabnya adalah kitab Tafsir Munir. Kemudian ada juga kitab Fikih Kasifas saja, dan masih banyak lagi yang sampai saat ini kitab-kitabnya itu terus dinyalakan, terus diajarkan di berbagai pesantren termasuk Indonesia, dan bahkan merupakan pelajaran atau subjek yang diwajibkan bukan hanya di Indonesia tapi di berbagai mancanegara. Kitab-kitabnya terus dikumandangkan, terus diajarkan sampai kini. That's an amazing achievement, isn't it? Bahkan beliau pernah diundang oleh Universitas Al-Azhar Mesir karena ya karya-karyanya itu banyak ternyata disukai oleh kalangan akademisi.
Terus bagaimana dengan Indonesia sendiri? Walaupun beliau bermukim di Mekah, beliau terus atau tetap ikut menyalakan api-api kemerdekaan, semangat kemerdekaan Indonesia. Kontribusi beliau belum tidak pernah padam untuk kemerdekaan Indonesia itu sendiri, negaranya. Bagaimana caranya? Walaupun beliau di Mekah, ternyata beliau terus menyalakan api-api atau semangat perlawanan kepada penjajah Belanda, kepada murid-muridnya yang berasal dari Indonesia. Di antaranya adalah Syekh Mahfuz At-Tarmasi, ada juga Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Hashim Asy'ari, ada lagi ada juga Kiai Asnawi Kudus, dan masih banyak lagi. Yang kemudian banyak murid-muridnya ini kembali lagi ke Indonesia dan melakukan langkah-langkah yang luar biasa dengan mencerdaskan kehidupan bangsa dan sembari menyalakan api-api jihad perlawanan untuk penjajah Belanda pada saat itu. Hingganya ya kita sudah tahu ya bahwasanya banyak pejuang-pejuang, santri-santri, ulama-ulama, pahlawan-pahlawan yang memang asalnya atau berasal dari kalangan pesantren. Alright buddies, itulah ya sekilas wajah dari salah satu ulama kita, pejuang bangsa juga, yakni siapa? Ya, Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, semoga dengan sekilas wajah ini bisa sedikit memberikan memori, sedikit memberikan pengetahuan kepada kita semua, terutama saya pribadi, dan salam wawasan.